Oke, hari ini mungkin teman-teman ada udah berkenalan dengan vektor atau mungkin lupa atau mungkin belum di sekolahannya. Hari ini aku mau kenalan dulu nih vektor itu apa sebelum nanti masuk ke operasi-operasi vektor. Siapa tahu kan teman-teman lupa ya. Nah, maka dari itu kita akan flashback lagi nih. Kira-kira vektor itu apa? Oke, kayak biasanya di kelasku, mungkin teman-teman ada yang udah pernah ikut atau yang baru pertama kali ikut. Ya. Baru pertama kali ikut atau udah pernah ikut di kelasku, silahkan teman-teman tanyakan aja. Kalau ada yang nggak paham, insya Allah aku bisa menjawab pertanyaan kalian seputar materi hari ini gitu ya. Oke, kita akan membahas dulu yang pertama adalah konsep vektor sebelum masuk ke operasi vektor. Mungkin konsep vektor cepat aja, karena kayaknya teman-teman udah ada yang udah dapet ya di kelas 10 mungkin ya, atau mungkin di sekolahnya udah tahu apa itu vektor. Nah, sebenarnya gampangannya itu vektor itu adalah perpindahan dari titik A ke titik B. Ya, jadi vektor itu dia punya panjang dan punya arah. Kalau panjang ya panjang aja, karena kenapa dinamai vektor? Karena dia punya panjang dan arah. Itu adalah namanya vektor. Ada panjang vektor sama arah vektor. Titik A itu disebut titik pangkal. Ya, karena bentuknya kayak gini. Pangkal kan, bukan panah. Pangkal tuh, ini ujungnya kayak gini nih. Jadi dinamakan titik pangkal. Kalau B itu disebut dengan titik ujung. Titik pangkal itu berarti dimulainya suatu titik. Kalau titik ujung itu di mana garis itu selesai, ya. Makanya si titik ujung itu bentuknya kayak gini, panah gini nih. Nah, namanya titik ujung. Kalau di samping itu di gambar tersebut itu dinamakan vektor AB atau kita bisa menuliskan dengan kayak gini nih, AB, terus atasnya ada panah gitu, atau vektor A kecil. Nah, di vektor itu A kecil, A besar, B besar itu berpengaruh ya. Kalau A kecil tuh biasanya di tengah sini nih. Nah, alhamdulillah. Atau A besar. Nah, nanti tergantung penamaannya gimana gitu ya. Bentar. Oke, nah kalau panjang vektor AB itu dinotasikan dengan ada apa itu kurung tegaknya, terus ada AB, terus ada panah ke atasnya. Itu dinamakan panjang vektor AB gitu. Kalau vektor AB aja itu nggak ada apa kurungnya di kanan kirinya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan ada panjang vektor AB itu sama dengan 9, maka kita bisa menuliskannya AB itu mempunyai panjang 9 dan arahnya 45 derajat. Atau yang B, kita juga bisa menuliskan vektor AB itu mempunyai panjang 9 dan arah di timur laut. Timur timur laut ya, bener ya? Timur laut kan ke sana tuh. Bener ya? Karena timur kan di bagian sana. Jadi timur laut tuh bener. A ke B. Oke. Nah, misalnya ada contoh soal kayak gini. Bu Elisa itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 kilometer per jam ke arah selatan. Terus disuruh gambarkan vektor untuk mewakili peristiwa tersebut. Oke, nah karena ke arah selatan, berarti kan arahnya ke bawah sini kan? Nah, ke bawah sini nih, selatan, selatan. Ya, gimana Latifah? Kak, izin bertanya Kak. Jadi ini kalau sudah belajar vektor ini berarti harus ya berarti menghafal arah mata angin begitu. Wajib Ya, kah? betul. Kalian harus, ya nggak harus sih, nggak harus. Tapi tahu aja. Biasanya di pelajaran geografi atau di apa kan biasanya tahu tuh dari SD tuh. Timur Tenggara, nah, Selatan Barat Daya itu tuh. Nah, karena vektor itu berhubungan dengan arah, ya paling gampangnya biasanya contohnya itu memang berupa arah-arah mata angin gitu ya, untuk contoh simpelnya. Tapi sebenarnya juga nggak selalu keluar tentang mata angin, bisa aja nanti pergi ke mana gitu, atau ya tapi rata-rata emang mata angin sih, cuma nggak selalu gitu. Memang yang paling gampang itu adalah mencontohkan atau memberikan implementasi itu mata angin karena gampang dibayangkan. Walaupun kadang kalian juga bingung ya, mana timur, mana barat ya. Nah, nanti coba dipelajari lagi tuh. Biasanya ada di pelajaran apa? Geografi itu.
Oke, lanjut ya. Nah, kalau misalnya ke arah selatan dengan kecepatan 50 kilometer per jam, gambarlah vektor untuk mewakili peristiwa tersebut. Nah, berarti ya udah gambarnya sebenarnya gini aja dari A ke B. Nah, kecepatan itu untuk apa? Sebenarnya di fisika tuh juga ada kecepatan, tapi kan di sini kita belum bahas kecepatan. Kita masih membahas vektor. Vektor itu ya yang penting ada garis, ada arahnya juga kan, gitu. Kecuali nanti dia bilang gini, Ibu Elisa mengendarai sepeda motor sepanjang 10 kilometer. Nah, 10 kilometer itu boleh kamu tuliskan di sini nih, kalian tuliskan di sini. Nah, karena di sini nggak ada keterangannya ya udah gitu. 50 kilometer per jam itu nggak merepresentasikan apa-apa, merepresentasikan kecepatan gitu. Ya, gimana Latifah? Itu yang kenapa vektor ini ada seano kayak bicara sudut lingkarannya itu yang derajat-derajatnya, Kak. Oh ya, ini enggak sih, ini tambahan aja, cuma nginfo aja kalau ke sini tuh sudutnya 270 derajat gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, ini cuma nginfoin aja kalau dari ini, dari sini ke sini itu sudutnya 270 gitu. Tapi vektornya itu yang di garis warna pink, gitu ya. Oke, lanjut. Misalkan ada kota P dan kota Q. Sebenarnya kamu udah belajar vektor belum sih? Udah belajar vektor? Enggak, Kak. Saya masih belajar garis kalau saya, Kak. Apa? Sudah sampai mana vektornya? Yang udah sampai mana tuh? Udah bisa mengenal vektor A ke B, berarti ini udah bisa materinya. Oh, udah ya belum. Ya, ya udah sampai mana? Sudah. Sampai mana sudahnya? Membaca vektor udah bisa. Yang kayak gini juga. Oke, berarti sampai sini. Operasi vektor udah belum yang menjumlahkan vektor gitu-gitu? Belum ya? Sampai perkalian cross ya. Sudah. Oh, udah. Oke. Oke, berarti udah ya? Oke, udah. Ini mungkin kita recall lagi mungkin yang belum ya. Nanti juga nanti akan sampai penjumlahan dan lain sebagainya gitu. Tapi ini kita review singkat aja. Misal kota P dan kota Q itu terpisah oleh jarak sejauh 25 kilometer. Kota Q terletak di sebelah barat laut dari kota P. Gambarlah eh, vektor yang menunjukkan letak kedua kota tersebut. Nah, kalau barat laut itu kan ada di sini nih. Ini kan timur, barat, selatan, utara. Barat laut tuh ada di sini nih, barat laut. Nah, Kotaki itu terletak di sebelah barat laut. Berarti kan di sini. Kotaki terletak di sebelah barat laut dari kota P. Berarti Ki ini P. Oke, gambarlah ya udah gini aja. Ya kan? Karena ini arahnya ke barat laut. Udah gitu doang sebenarnya vektor, nggak terlalu susah. Terpisah oleh jarak jauh 25 kilometer. Berarti ini tambahin 25 kilometer. Udah selesai. Oke ya, karena banyak yang udah mungkin kita percepat aja. Ini bisa pasti. Oke, berarti merepresentasikan. Nanti mungkin yang belum, ya nanti aku kasih materinya. Ini sebenarnya materi udah lumayan lengkap sih. Jadi kalian aman aja. Oke. Panjang vektor udah, panjang vektor. Kayak udah diajarin panjang vektor. Udah bisa maksudnya. Kalau udah ya. Tapi udah bisa atau belum gitu dari diri kalian. Kalau udah mungkin udah. Kalau bisa atau enggaknya kan setelah kalian merepresentasikan tadi vektor seperti apa, terus penulisannya seperti apa. Nah, kita langsung masuk ke panjang vektor atau sebelumnya udah ada? Belum, oke. Udah kita masuk ke panjang vektor. Sudah Kak, tapi bentar. Apa tadi yang komen? Oke, sudah Kak, tapi belum ngerti. Oke, berarti rata-rata ada yang belum, ada yang sudah gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi yang lain nih, apa nih? Mau bertanya Kak, ini sama kalau pakai resultan sebenarnya
panjang vektor itu nggak selalu sama sih dengan resultan. Kalau panjang vektor itu kan besar atau nilai dari satu buah vektor aja. Kalau resultan itu hasil penjumlahan. Ya sebenarnya hampir sih. Hampir bisa, ada yang bilang sama, ada yang bilang beda gitu. Tapi kalau panjang vektor yang dijumlahkan kayak gini, tadi kan panjang vektor di awal kan cuma satu ya. Tapi kalau misalkan ada hasil penjumlahan dari dua atau lebih vektor, itu memang dinamakan resultan gitu. Jadi mereka mirip-mirip lah bentuknya gitu. Tergantung nanti penyebutannya tuh seperti apa. Tapi ya hampir mirip, hampir mirip atau bahkan ada yang bilang juga sama. Oke, mungkin panjang vektor atau resultan lah kita nyebutannya boleh. Ya, boleh itu hampir mirip. Nah, tapi di sini judulnya panjang vektor karena memang banyak buku tuh yang menuliskannya adalah panjang vektor. Oke, lanjut. Secara umum, jika ada AB vektor dua dimensi, kalian bisa membedakan dua dimensi sama tiga dimensi. Tahu bedanya? Tahu nggak kalau eh aku tanya dua dimensi sama tiga dimensi di otak kalian kegambar nggak maksudnya vektor ya? Maksudnya bukan benda. Kalau benda dua dimensi kan lukisan, ini sebenarnya sama. Kalau tiga dimensi kan kayak kipas angin gitu-gitu. Tapi kalau vektor dua dimensi sama tiga dimensi, kalian kebayang? Nah, mungkin kalau dua dimensi itu bentuknya kayak gini nih, nggak kebayang. Ya udah, kalau dua dimensi itu koordinatnya, nah koordinatnya itu kalau kalian belajar di matematika itu bertemu dengan X dan Y, itu namanya dua dimensi. Nah, tapi kalau tiga dimensi itu biasanya bentuknya gini nih. Nah, itu biasanya ada X, Y, dan Z. Jadi tiga dimensi itu untuk ya benda-benda tiga dimensi. Kalau di matematika berarti kayak apa? Kubus, balok. Nanti di fisika kan juga kalian belajar tuh tentang kubus dan balok lagi. Nah, kalau dua dimensi itu yang berhubungan sama persegi panjang, segitiga, persegi gitu-gitu itu dua dimensi. Jadi kalau dua dimensi itu cuma ada X dan Y, kalau tiga dimensi itu ada X, Y, dan Z. Nah, sama kayak kalau kalian lihat di panjang vektor ini. Kalau misalnya ada panjang AB atau dinotasikan dengan kurung, terus AB ada panah di atas, ya itu memang namanya panjang AB. Itu cara ngerjainnya gimana? Untuk dua dimensi, berarti X2 dikurangi X1 kuadrat, ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, kalau diketahui vektor AB sama dengan XI ditambah YJ, X itu tuh merepresentasikan besaran, I itu merepresentasikan arah, Y juga merepresentasikan besaran, J itu merepresentasikan arah. Ingat, vektor itu adalah sesuatu yang memiliki panjang dan arah. Makanya di sini ada XI dan YJ. Maka untuk mencari panjang vektornya, oke, itu hanya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau misalnya ada vektor AB, XI plus YJ. Nanti kan di soal kelihatan. Nah, kalau ini mungkin kelihatan lumayan abstrak ya bentuknya ya. Karena masih huruf-huruf biasa. Kalau huruf-huruf masih pusing. Tapi nanti kalau udah dikasih angka, kalian pasti udah lebih paham. Nah, kalau misalnya dimensi 2 itu ada X dan Y, ya kan? Di atas ini itu dia dimensi 2 nih, ngobrolin dimensi 2. Nah, kalau dimensi 3 itu bukan XY lagi, tapi ada Z-nya nih kalau kalian lihat. Ya kan? Caranya gimana? Berarti untuk mencari panjang vektor AB dengan dimensi 3, mungkin di sini ada nih dimensi 3 kalau kalian masih bingung. Dimensi 3 sebentar ya. Tadi kayaknya aku membuat. Nah, ini. Nah, dimensi 3 tuh kayak gini nih, guys. Nah, tadi kan lah Kak, Y-nya kok di atas sama di bawah sama aja. Sebenarnya nggak ada masalah. Nah, dimensi 3 tuh bentuk penulisannya tuh seperti ini. Nih, koordinatnya gini-gini lah. Ininya tuh kayak gini. Nah, untuk mencari panjang vektor di dimensi 3, bentar aku akan kembali lagi. Mana tadi ya? Nah, ini.
Nah, untuk mencari vektor di dimensi 3, makanya bukan XY lagi, tapi rumusnya X2 dikurangi Y1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Nah, kalau misalnya bentuknya XI dalam bentuk XI plus YJ plus ZK, maka kita bisa cari panjang vektornya dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Begitu, kurang lebih ya. Ini silahkan nanti pahami lah, dipahami lebih lanjut. Oke, terus selanjutnya, nah, oke, ini kita coba ada angkanya ya. Tadi kan masih berupa huruf tuh, pusing pasti, karena huruf semua. Kayak ndak, menger, menger apaan menger? Menger apaan sih? Menger, menger, apa tuh? Oh, mengerti. Aku nggak ngerti lagi. Oh, kayak ndak mengerti ya, benar. Gak apa-apa, di awal tuh memang kelihatan nggak mengerti. Tapi coba nanti ya, coba ini lihat baik-baik. Oke, iya, aku nggak ngerti loh. Aku bukan orang Makassar, aku orang Jawa guys. Kalian bilang menger, 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 menger apaan? Aku nggak ngerti ya. Maaf ya. Tapi terima kasih loh ya. Itu sebuah apa ya? Nggak apa-apa, aman aja. Coba aku nggak ngerti. Iya, aman aja, aman aja. Yang penting jangan diajarin yang aneh-aneh ya. Aku nggak ngerti soalnya. Oke, terus misalkan ada tentukan panjang vektor AB jika diketahui keterangan berikut. Nah, kita coba yang A dulu. Yang A itu adalah vektor AB, ya. Kenapa Kak kamu tahu itu vektor AB? Lihatlah di sini ada panahnya di atas. Itu berarti menunjukkan vektor AB. Vektor AB itu 5 ke arah I dan ditambah 12 ke arah J. Nah, terus kita disuruh ngapain? Disuruh menentukan panjang vektor AB. Nah, ingat kalau soalnya bentuknya seperti ini, nih kalian lihat yang A. Soalnya bentuknya seperti ini dan ini hanya ada I dan J, berarti ini adalah dua dimensi. Oke, dua dimensi lalu kelihatan I dan J. Dua dimensi I dan J, berarti pakai rumus yang mana? Lihat. Nah, dua dimensi kan yang atas. Terus XI dan XY, berarti pakai rumus yang ini aku kasih nomor deh. Pakai rumus yang nomor 4. Nah, caranya gimana? Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini udah aku tulisin nih. Yang A, berarti 5I ditambah 12Y. Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Makanya 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat kan 25. Tambah 12 kuadrat 144. Akar 169. Akar 169 itu 13. Nah, jadi panjang vektor AB-nya itu adalah 13 satuan. Sampai sini bisa mengerti? Mengerti nggak? Mengerti nggak? Nah, bisa gampang kan kalau udah ada angkanya? Kelihatan gitu. Kalau tadi penjelasan di awal mungkin apaan nggak ngerti, nggak ngerti ya. Tapi kalau ini kelihatan lah bisa lah ya, karena udah terlihat angkanya. Yang penting kalian lihat dulu soalnya bentuknya kayak apa, nanti bisa dimasukkan ke dalam rumus yang mana, kayak gitu. Terus lanjut. Lanjut yang B. Yang B juga kelihatan kan? Yang B. Yang B itu A 3,4 dan B min 2, min 5. Oh, ini hanya ada dua. Hanya ada tiga. Ini kan berarti ini kan oke, nggak apa-apa, tenang aja. Sebenarnya fisika 11-12 kok sama matematika. Nah, yang B, yang B mungkin yang B gini deh, aku sambil oret-oret aja biar kalian tahu ya, tahu cara pengerjaannya gimana. Yang B itu tadi berapa? A 3,4 dan B min 2,5. Bentar, bentar, bentar. Oke, bentar ya.
Yang A 3,4. Terus yang B itu nilainya adalah tadi berapa? Min 2, min 5. Min 2, min 5. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, itu caranya gimana? Oke, kita lihat di sini. Di sini itu kan ada nilai X, ya kan? Ingat kalau di matematika nih, dia mirip banget. Ini di depan itu namanya X1, di belakang itu namanya Y1. Terus yang sini itu namanya X2, terus yang min 5 itu namanya Y2. Ingat kan koordinat, titik koordinat? Nah, karena aku ngajar matematika, jadi aku tahu tuh track record kalian belajar tuh dari mana. Oke, X1-nya itu 3, Y1-nya itu 4, X2-nya itu min 2, dan Y2-nya itu min 5. Itu sama persis dalam penulisan seperti koordinat pada umumnya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kan cuma ada X dan Y kan, teman-teman. Berarti apa yang bisa kita identifikasi lagi? Oh, ternyata dia adalah vektor dua dimensi. Kenapa? Kalau kalian nanya lagi, karena di sini hanya ada nilai X dan nilai Y. Nah, ingat untuk tahu tiga dimensi berarti harusnya muncul Z, tapi kan di sini enggak. Oke. Terus habis itu kita lihat di sini. Tadi bentuknya itu kan dua dimensi. Lalu bentuknya seperti ini kan? Nah, maka kita bisa menggunakan rumus yang nomor satu. Udah tinggal kita masukin aja. Apa tadi rumusnya? Rumusnya itu berarti panjang AB sama dengan akar. Nah, aku tulisin lagi. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, gitu. Tadi udah kan X2-nya siapa? Kita masukin. X2-nya berarti min 2, X1-nya berarti min 3 kuadrat ditambah Y2-nya min 5, Y1-nya min 4 kuadrat. Nah, ya udah, gampang aja tinggal dihitung kan. Min 2 min 3 itu berarti berapa? Min 2 min 3. Min 5, Kak. Min 5, ya, berarti min 5. Bentar, bentar, bentar. Oke, min 5 ya. Min 5, min 5 kuadrat. Ditambah min 5, min 4 berapa? Berapa min 5 min 4? Min Ya, min 9 kuadrat. Ada minusnya. Min 5 min 4 kan? Oke. Nah, untuk kayak gitu, ya udah tinggal kita masukin. Min 5 kuadrat itu kan berarti 25. eh 25, heeh. 25 ditambah 9 Lap- min 9 kuadrat itu 81 kan? Iya, Hasilnya Kak. berapa? Hah? Bener? 25 tambah 81 berapa? 106 kayaknya, Kak. Kok ada kayaknya? Yang yang itu dong, yang yakin dong. 106 kayaknya kan. Iya. 106 akar 106. Nah, ingat akar 106 itu bisa kita sederhanakan. 106 itu kita bagi 4 bisa atau enggak? Enggak bisa. 106 bagi berapa sih? Bagi 2 5 3 udah enggak bisa. Ya udah. Karena akar 6 itu enggak bisa, akar 106 itu enggak bisa sederhanakan, berarti panjang vektor AB itu hasilnya akar 106. Udah gitu doang. Nah, tadi yang B itu kayaknya salah nih, jawaban yang B. Nah, ini salah soal nih. Ini salah ya. Harusnya A-nya bukan nih, beda. Nah, jadi nanti kalian ngikutin yang punya aku aja ya, yang di belakangnya gitu.
Terus lanjut, paham ya? Terus lanjut yang B. Yang B, oke, yang B itu AB sama dengan 9I min 12J ditambah 20K. Oke, coba kita kerjain. Mungkin teman-teman ada yang masih belum paham. Tenang, contoh soalnya banyak. Yang C, yang C tadi rumusnya adalah vektor AB itu 9I min 12J ditambah 20K. Nah, menurut kalian ini dua dimensi apa tiga dimensi? 3 dimensi, Kak. Iya, betul. Tiga dimensi. Yang lain setuju nggak? Tiga dimensi. Setuju ya? Ada yang berpendapat lain? Betul, tiga dimensi. Oke, kenapa tiga dimensi? Lihat, di sini ada I, ada J, ada K. Berarti kalau I, J, K itu dia masuknya tiga dimensi. Atau gampang aja. Kalau misalnya operasinya itu di jumlahnya ada angka ini satu, dua, tiga, ya berarti tiga dimensi gitu. Tapi harus beda-beda loh ya, IJK. Biasanya IJK itu tiga dimensi, kalau IJ itu dua dimensi aja. Nah, sekarang kita lihat tadi bentuknya, dilihat baik-baik. Itu kan bentuknya IJK. Nah, IJK itu berarti kita, ini kan dimensi tiga. IJK kita bisa pakai cara yang nomor 4, karena kan bentuknya IJK. Rumusnya gimana? AB akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Oke, tinggal kita jumlahin aja. Maka kita tulis dulu rumusnya biar nanti kalau belajar nggak bingung. Tuh rumusnya panjang vektor AB itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, yang nempel sama I itu dinamakan X, yang nempel sama J dinamakan Y, yang nempel sama Z itu, yang nempel sama K itu dinamakan Z. Baru kita masukkan aja. Maka akar X kuadrat berarti 9 kuadrat ditambah Y-nya itu bukan 12. Lihat di depannya ada negatif. Jangan kalian tinggal. Nah, negatif 12 kuadrat ditambah Z-nya itu 20 kuadrat. Oke, kita hitunglah. Berarti 81 ditambah 144 ditambah 400. 81, 144 berarti 6, 544 tambah 81 berapa? 625 ya. Hmm. Nah, ada yang tahu akar 625 itu berapa? Berapa coba? Hayo. Akar 625 ada yang, nice. Akar 625 itu adalah 25, betul. Nah, yang belum hafal, segeralah kalian bertobat dan menghafalkan akar-akar ya. Nah, kali kemarin kan kita ketemu dan kita sering bertemu dengan akar-akar. Nah, ini kemudahannya tuh ada di sini. Kemarin eksponen kelas berapa ya? 10 kayaknya ya. Eksponen juga tuh, itu membahas akar-akar. Nah, berarti jadi jadi apa? Jadi panjang vektor AB. Panjang vektor AB, sorry, adalah 25 satuan. Nah, gitu ya. Jadi kalau di vektor itu satuannya satuan. Nggak ada satuan meter atau sentimeter. Terus aja 25 satuan. Iya, gimana Latifah? Kak, bisa kayak berikan tips untuk cari akar dengan cepat itu, Kak. Boleh? Nah, cari hafal dengan cepat. Hafalin aja. Kalian latihan. Nggak ada tuh. Nggak ada itunya. Dulu aku itu. Latihan gitu. Ngafalin ya. Emang nggak ada cara cepatnya. Jujur aku juga nggak ada ya. Itu kan apa ya, memori yang harus kalian ulang-ulang. Nah, memori yang harus kalian ulang-ulang itu karena sekarang mungkin susah ya menghafalkan karena kan sekarang memang mungkin kalian screen time-nya lebih banyak. Nah, caranya untuk agar cepat menghafalkan kan sekarang ada tuh orang-orang yang mudah lupa kan. Ya, aku juga orangnya tipe mudah lupa. Nah, orang-orang yang mungkin tipsnya kalau orang-orang yang gampang lupa itu ditulis tiap hari kayak akar 25, akar 625,
akar 10.000, akar berapa. Nah, kayak gitu tuh biasanya latihan gitu. Tuh, jadi memang harus latihan terus. Latihan terus udah. Nah, kalau kalian belajar akar-akar kayak gini tuh sebenarnya apa? Kenapa aku nyuruh ngafalin? Karena kan bermanfaat. Di materi, di pembelajaran matematika bermanfaat. Di pembelajaran fisika juga keluar lagi kan. Jadi sekali brain root bener. Aku mau ngomong brain root nggak enak ya. Bener, karena tuh banyak tuh yang aku juga sebenarnya takut ya kalau brain rot ya. Karena aku juga bisa tuh kena, semua umur juga bisa kena. Nah, maka dari itu biar kita nggak brain rot, ya kita kurang-kurangi scroll TikTok gitu ya. Nah, kurang-kurangilah scroll TikTok. Nah, kita jangan scroll TikTok boleh scroll TikTok, cuma dibatasin. Terus banyak berlatih pakai kertas gitu. Dan kalau belajar jangan ada namanya Podomoro tuh. Podomoro apa sih namanya susah banget. Nah, Podomoro atau apalah nanti cari itu biasanya 1 jam belajar terus nanti istirahat 1 jam belajar tapi 1 jamnya kalian jangan main HP ya dan main HP ya HP disimpan dulu dalam lemari gitu. Nanti setelah belajar selesai baru boleh main HP lagi. Biasanya kan gitu kan ke distract TikTok minta tidak strike kan 1 detik doang udah pagi-pagi nyalain strike sisanya udah nggak usah. Iya aku juga nyalain strike lagi sama masih kok. Ya udah ya, ya habis nyalain Instagram ya udah ditutup jangan lanjut nge-scroll dong gitu. Udah ya. Nah, oke, lanjut. Untuk bisa fisika itu juga kalian harus sering berlatih. Mereka itu logika semua lah pokoknya. Nah, oke. Diketahui vektor PQ dengan panjang 13 satuan. Jika koordinat titik P min 3,2 aduh, dan Q berkoordinat 7 aduh, tentukan koordinat Ki. Oke. Nah, cara ngerjain soal kayak gini gimana? Tadi kan kita masih membahas panjang vektor ya. Oke. Kalau misalnya diketahui PQ dengan panjang 13 satuan, berarti panjang vektor PQ ini ya, berarti gini, panjang vektor PQ kalau ditulis dalam bahasa matematis atau fisikanya itu PQ dengan panjang 13 satuan, gini ya. Jika koordinat titik P, kita tahu koordinat titik P-nya itu min 3,2 dan Q-nya itu berkoordinat 7, berordinat ya, sorry, berordinat 7, maka, halo, maka tentukan koordinat titik Q. Oke, nah kalian tahu ordinat itu X apa Y? Pernah dengar ordinat atau belum? Nah, mungkin yang belum dengar, ini kan Siki dia bilang pernah, oke. Atau mungkin pernah tapi lupa atau belum pernah. Oke, aku jelasin lagi. Ordinat itu adalah sumbu Y. Jadi gini, sekalian deh, biar nggak bertanya-tanya. Ada namanya absis, ada namanya ordinat. Ordinat itu, absis itu nama lain dari sumbu X. Jadi kalau nanti suatu saat TKA atau ujian UTBK, nah terus dia bilang absis itu berarti sumbu X. Lalu ada ordinat. Ordinat itu adalah sumbu Y. Oke, ini hanya nama lain aja. Ya, jadi memang matematika tuh punya beberapa nama-nama lain untuk disebutkan ya. Itu. Nah, sekarang Ki itu berordinat 7. Berarti ordinat 7 itu sumbu Y-nya itu adalah 7. Oke, kita tahu titik P-nya itu 3,2 dan titik Q-nya itu X, 7. Kenapa X, Kak? Ya karena kita nggak tahu nilai X-nya berapa. X itu yang kita cari nanti, yang dicari. Untuk tahu koordinat titik Q, berarti kan kita harus tahu nilai X-nya. Koordinat tuh apa? Koordinat tuh harus utuh kayak gini. Ya ada X-nya, ya ada Y-nya. Itu baru dinamakan koordinat. Kalau cuma satu itu bukan koordinat. Angka biasa. Nah,
Kan kita suruh nentuin koordinat titik Q, sedangkan nilai X-nya itu kita belum tahu. Nah, itu tugas kita untuk mencari nilai X. Nah, di sini kan kelihatan cuma ada dua, berarti dia itu adalah vektor dua dimensi. Ya nggak? Vektor dua dimensi kan? Oke. Nah, ini kita namakan X1, Y1. Ini kita namakan X2, Y2. Nah, tadi ingat rumusnya kalau dimensi 2, terus bentuknya kayak gini nih. Kita lihat pakai cara nomor berapa? Pakai cara yang nomor satu. Nih, ya kan? Karena bentuknya seperti ini. Oke, berarti rumusnya ini. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Oke, sikat. Kalau ini gampang aja udah. Berarti jawab. Tulis dulu rumusnya. Berarti panjang PQ. Panjang PQ itu tadi panjang PQ rumusnya akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, udah. Oke, tadi lihat kan panjang PQ itu sebenarnya udah diketahui tuh di soal berapa? 13. Masukkanlah 13 sama dengan akar. X2-nya udah diketahui belum? Belum. Tulislah lagi, nggak usah ragu. Dikurangi X1. X1-nya udah diketahui nih, 3 kuadrat ditambah Y2. Y2-nya itu di sini nih, 7. Dikurangi Y1-nya itu adalah 2, ya kan? 2 kuadrat. Nah, aku taruh sini ya. Oke, berarti 13 sama dengan akar X2 min 3 kuadrat, diemin aja dulu, nggak usah diapa-apain, nggak usah buru-buru. Ditambah 7 dikurangi 2 itu adalah 5 kuadrat. Nah, 13 ini tetap X2 min 3 kuadrat ditambah 25. Nah, sekarang ada challengingnya ya. Yang susah itu yang ngerepotin, itu tuh akar. Ngerepotin banget dia. Nah, pasti kan ada pertanyaan gimana caranya biar si akar hilang. Gampang aja. Untuk menghilangkan akar, kan harus menguadratkan semuanya. Sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini kan kayak gini nih. Ini 25. Jeleknya, bentar. Nih 25. Nah, kita pangkatin aja keduanya. Nah, ingat baik-baik. Kalau misalnya ada akar ketemu dengan pangkat, itu mereka hilang. Ada akar bertemu dengan pangkat, itu hilang. Ya, oke. Berarti 13 kuadrat itu kan 169, ya. Nah, ini kan tadi ada akar sama pangkat. Berarti akarnya hilang, pangkatnya juga hilang. Sisanya adalah X kuadrat min 3 X2 min 3 kuadrat ditambah 25. Nah, 25-nya pindah ke sini. 169 dikurangi 25 sama dengan X2 min 3 kuadrat. X2 tuh yang mau kita cari ya. 169 dikurangi 25 itu kan 144 sama dengan ini X2 min 3 kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya ada lagi tuh. Kak, yang itu ngerepotin banget sih pangkat 2 itu. Ya, kalau dijabarin akan memanjang dan merepotkan. Caranya gimana? Caranya adalah kita akarkan. Nah, berarti bagian kiri kita akar, bagian sini kita akar. Ingat tadi kalau akar ketemu pangkat itu mereka hilang semuanya. Ini hilang, ini hilang. Nah, akar 144 itu berapa? 12. 12 sama dengan X2 min 3. Nah, ketemulah X2-nya. X2-nya adalah 13 tambah 3 kan? 15. Oke. Sampai sini paham? Pusing? Paham, paham, Paham. paham. Oke, betul, betul, betul. Nur Insani berlaku buat yang pangkat 2. Yes.
Berlaku untuk Terus akar di 2 dan sini pangkat 2. Kalau akar 3 ya pangkatnya sama 3 gitu. Itu ya. Nah, itu yang harus hafalin tadi. Kalau ada ketemu akar sama pangkat, itu akan mempermudah kalian kalau kalian tahu teori-teori kayak gitu. Coba kalau nggak ngerti, kan kalian jabarin tuh. X2 min 3 kuadrat. Dihitung. Dihitung, dijabarin. Aduh, kelamaan banget. Aduh, ribet. Ya, nggak usah yang ribet-ribet. Pusing, pusing. Nah, kita belajar yang gampang-gampang aja. Hitungin. Apa yang dihitungin? 13 kuadrat. Mana sih 13 kuadrat? Emang ada? Oh, oke. Oke. Nah, gini loh. Tadi itu kan kalian udah paham kan yang 13. 13 itu kan dari soal. Nah, 13 kuadrat. Ingat, lihat baik-baik. Di sini kan ada akar. Sejujurnya, akar itu adalah hal yang merepotkan duniawi ya. Heeh, akar itu adalah hal yang merepotkan. Aku aja nggak suka. Nah, caranya gimana biar kalian tidak bertemu dengan akar? Ya hilangin aja akarnya. Ya gimana cara ngilangin akarnya? Nah, walaupun kalian membuat ide, hilangin aja akarnya. Tapi harus ada yang make sense. Caranya gimana untuk menghilangi akarnya? Ngilangin akarnya itu tinggal di kuadrat. Ini kan lihat. Ini kan akar 2 kan? Nah, akar 2. Untuk menghilangkan akar 2 itu kalian harus pangkatkan dengan pangkat 2. Ya, ingat-ingat, untuk menghilangkan akar 2 itu pangkatkan dengan pangkat 2. Untuk menghilangkan akar 3 pangkatkan dengan akar 3. Nah, gitu. Untuk menghilangkan akar 3 pangkatkan dengan pangkat 3. Nah, gitu. Nah, berhubung di sini pangkatnya akarnya 2. Nah, dan kita itu mau menghilangkan akar, kan ini nggak bisa dihitung tuh. Aduh, di dalam itu kalau ada akarnya nggak bisa dihitung. Pusing. Nah, biar kalian nggak pusing, makanya akhirnya hilangin. Akhirnya dihilangin dengan memangkatkan di kedua ruas. Nah, ini. Nah, kalau misalnya ada akar ketemu dengan pangkat, ya, akar ketemu dengan pangkat, ya gitu, maka mereka hilang. Akar dan pangkatnya hilang. Tapi di sini tetap 13 pangkat 2. 13 pangkat 2 itu 169. Nah, ini kan akar sama pangkatnya hilang. 169, 25-nya pindah ke kiri. Udah, ini juga sama. Ini ada akar, ini kan ada pangkat 2. Nah, kenapa Kak kamu mau hilangin gini ya? Karena kalau kalian nggak gitu, masa mau ngitung gini, terus digini-gini, aduh kelamaan. Nggak suka, aku nggak suka ya. Heeh. 15 dari, oh ya, ntar. Oke ya, kan biar kita nggak ngitungnya ribet. Itu makanya tadi aku kuadrat akarin lagi. Yang merah ini aku akarin. Kalau yang kanan diakarin, kenapa harus diakarin? Biar ngilangin pangkat duanya. Gitu ya. Terus kalau yang kanan diakar, yang kiri juga diakar. Kalian jangan nggak adil. Kanan doang yang kalian akar, yang kiri nggak, marah dia. Yang kanan sama kiri harus diakar. Nah, yang bagian kanan itu kan akar sama pangkatnya hilang. Ingat, setiap ada akar ketemu dengan pangkat itu hilang. Itu ya, dalam bentuk kayak gini. Tapi kalau bentuknya kayak gini, ini bukan semena-mena terus ininya hilang, enggak. Ya, kan harus lihat betul. Misal gini. Nah, ini boleh nggak Kak akarnya hilang? Nggak boleh. Itu namanya ngawur ya. Itu namanya ngarang ini. Harusnya gini nih. Nah, baru ini boleh. Itu ya. Oke, aku kasih tips biar kalian tidak pusing mengerjakan matematika dan fisika ya. Nah, terus yang bagian kiri juga di akar 144. Akar 144, ya harusnya kau udah hafal. 144 itu 12. Nah, terus gimana tadi ada pertanyaan? Kenapa jadi 15? Ya ini karena min 3-nya tuh pindah ruas kan ke sini. Set. Nah, jadi 12 ditambah 3. 12 tambah 3 kan 15. Udah jadi selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Kak. Tidak mengerti? ngerti. Ngerti, oke. Aman ya. Nah, ya udah kayak gitu. Terus habis itu selanjutnya ada kesamaan dua vektor. Nah, ini sih teori-teori ya. Kalau misalkan diketahui ada vektor A, B, A, I, dan B, C,
dan vektor CD, CI, dan CDJ. Nih ada I dan BJ dan CI dan DJ. Vektor A dan B itu ekuivalen. Ekuivalen itu sama kalau arah kedua vektor itu sama. Ingat, dua vektor yang mempunyai arah sama, kedua vektor akan sama panjang. Nah, maksudnya itu kalau misalnya nih, misalkan AB dan CD itu ada contohnya tuh. Vektor dimensi 3 dikatakan vektor AI AB AI plus BJ plus CK dan vektor CD DI EJ plus FK ekuivalen jika arah kedua vektor sama. Vektor AB ekuivalen dengan vektor CD jika angkanya sih, kalau angkanya sama. A itu angkanya sama kayak D, B angkanya sama kayak E. Ya, kelihatan lah kalau kayak gitu. Udah pasti sama. Kalau misalnya ada vektor AB dan CD, ekuivalen jika arah kedua vektornya sama. Gitu. Ntar, misalkan ada nggak di sini contohnya? Nggak ada ya. Nah, misalkan kita ini deh. Misalkan ada aku contohin aja deh. Ada aduh. Ada PQ. PQ itu 3I min 4J. Nah, dia itu ekuivalen atau sama, ekuivalen dengan RS misal. Ya, dengan RS yang juga panjangnya 3I min eh bentar. Vektor A dan ekuivalen. Misal gini deh. Bentar, kalimatnya dibenerin biar bagus. Diketahui, aku tulis gini aja ya. Tadi berhenti takutnya, aduh, diketahui. Diketahui ada PQ itu 3I min 4J. Ya, dan ada RS itu adalah 3I plus 4J. Terus ditanyakan, disuruh tanya, tentukan panjang vektor PQ dan RS. Terus pertanyaan yang B, apakah vektor PQ ekuivalen sama ya, ekuivalen dengan RS. Nah, kayaknya nggak cukup ya. Kita pindah aja ke sebelah. Halim. Aku nggak suka soalnya kok tempatnya kecil, pusing. Nah, kita pindah di sini. Oke. Nah, bahas tentang ekuivalen. Misalkan ada vektor PQ itu 3I min 4J dan RS 3I plus 4J. Terus kita disuruh ditanyakan tentukan panjang vektor PQ dan RS. Apakah vektor PQ itu ekuivalen dengan RS? Oke. Caranya gimana untuk tahu ekuivalen atau enggak? Kita lihat dulu. Kita cari panjang vektornya dulu. Panjang vektor siapa? Panjang vektor PQ. PQ dulu. Panjang vektor PQ. Tadi ingat kalau bentuknya 3I min 4J, itu rumusnya adalah apa? Kalau misalnya gini. Nanti kalau kalian kalian apa? Kalian lupa tadi rumusnya kalau misalnya 3I. Aku tulis lagi deh. AB ini cuma huruf aja ya. X Nah, dua X kuadrat ditambah Y kuadrat, betul. Nah, ini kalau bentuknya I sama J. Ini yang aku tulis lagi. Oke, nah maka untuk mencari panjang vektor PQ, berarti kita hitung aja akar.
3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Ingat, negatif 4 negatifnya ikut, jangan kalian tinggal. Ya, 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 9 ditambah 16. 9 tambah 16 itu akar 25. Akar 25 25 berapa? sama dengan 5. 5, ya, betul. Nah, selanjutnya, kan ada dua vektor, PQ dan RS. Kita cari dulu yang RS juga. Aduh, nah, RS, bentar. Oh ya, RS itu berarti akar, sama aja kan? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nih, RS yang ini. Oke, sama aja. 9 ditambah 16. Berarti akar 25 sama dengan 5. Terus yang B, apakah ini 5 satuan? Ini juga 5 satuan. Yang B nanya, apakah vektor PQ itu ekuivalen dengan RS? Nah, kita lihat apa sih yang dilihat, Kak? Ngomongin ekuivalen tuh apa yang dilihat? Nah, si vektor itu kan memiliki panjang vektor yang sama, 5 satuan. Tetapi kita lihat di sini, ekuivalen jika, mana tadi ya? Ekuivalen A dan B ekuivalen jika arah kedua vektor sama. Bukan panjang vektornya sama kan, tapi arah kedua vektornya sama. Nah, maka di sini meskipun ya, meskipun panjang vektornya itu sama, panjang vektornya sama 5 satuan, tapi kita lihat di sini yang PQ itu kan 3I. Oh, berarti arahnya sama 3I. Tapi kita lihat yang si bagian Y-nya. Ini min 4Y, sedangkan ini plus 4Y. Ingat di fisika, itu min sama plus itu sangat memengaruhi. Kalau min itu ke kiri, kalau plus itu ke kanan. Nah, maka tadi ingat ekuivalen itu jika arah kedua vektor sama. Lah orang satunya ke kiri, satunya ke kanan, itu berarti nggak sama. Maka dia tidak ekuivalen. Gitu. Walaupun dia punya panjang vektor yang sama. Bentar, ambil tulis ya. Komponen arah vertikal ya, karena kan Y. Si PQ itu adalah positif 4 dan RS itu adalah negatif 4 gitu. Maka PQ tidak ekuivalen dengan RS. Sampai sini paham? Melaku coret gimana? Oke, sampai sini mengerti? Mengerti tidak? Bingung? Mana nih? Dikit, Kak. Mengerti ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya panjang vektor? Mm-mm. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini juga kita tadi udah membahas tentang kesamaan vektor. Vektor yang dikatakan sama tuh kayak apa? Oke, mungkin materi hari ini sampai di sini dulu. Biar kalian nggak pusing ya, sampai di sini dulu. Nggak ada yang bertanya, nggak ada ya. Tanya juga nggak apa sih, tapi ada yang nanya nggak? Gampang ya, vektor ya, nggak terlalu susah. Oke, kalau gitu, karena nggak ada yang nanya, kita tutup materi hari ini. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih buat malam ini udah menyempatkan waktunya. Semoga kalian nggak bosen ya ketemu aku. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Yuk, terima kasih. See Dadah, you. dadah. Ya, terima Yuk. kasih. Selamat istirahat. Oke, baik.